kembali Anda menyaksikan Stock Shot dan kita masih membahas mengenai mekanisme dalam berinvestasi emas. Oke Pak Daru, tadi kita terhenti di mana bahwa berinvestasi emas ini kita tidak usah khawatir begitu dengan adanya fee atau tambahan cas dan lain-lain karena harganya tertera sama. Apalagi yang akan di-sharing ke masyarakat tentang investasi emas ini? Iya, mengenai hitung-hitungan harga atau kena casnya atau berapa beban yang harus dibayarkan itu setelah masyarakat atau investor melakukan likuidasi. Jadi keluar dari transaksi tersebut dan mengambil dana yang sudah tersedia dalam margin tersebut. Oke, jadi tidak ada kita membeli dengan harga, misalnya harganya 11.000 tidak ditambah 10% atau dikurangi 10% begitu ya. Jadi fix begitu dengan harga tersebut. Oke, kalau kita berbicara mengenai emas secara keseluruhan dan bagaimana kita memaintainnya untuk bertransaksi, apakah ini lebih cocok untuk short term kah, medium term kah, atau untuk investasi yang setahun kemudian kita baru ambil keuntungannya seperti apa? Karena harga emas itu 24 jam dan kita bisa memantaunya ya. Jadi jangka waktu untuk melakukan transaksi itu bisa kapan saja. Terserah dari investornya, si penanam modal mau untuk diinapkan untuk jangka panjang, untuk short term atau istilah itu choppy trading, itu dalam waktu 1 jam bisa 10 atau 15 kali trading. Itu bisa juga. Bisa. Seperti itu ya? Itu jadi kita kembalikan lagi ke investornya mau model yang seperti apa, tentunya pasti sudah 10 kali sampai dengan 15 kali trading maksudnya keluar masuk ya? Keluar masuk ya, gitu. Ngikutin harga tren pasar harga emas tersebut. Jika misalkan sudah melakukan open sell gitu, terus dia mendapat profit, terus harga masih turun, dia ikutin lagi gitu. Jadi sudah berkali-kali lipat dia mendapatkan keuntungan seperti itu. Ini cukup menarik ya, karena ini jarang diketahui oleh masyarakat. Nah, kalau kita berangkat dari baru ingin masuk menjadi newbie begitu, pendatang baru, apa yang dipersiapkan? Apa yang harus dipersiapkan oleh kita? Strategi apa? Apa ditemani oleh salah seorang konsultan begitu untuk tahu lah sedikit banyak? Ya, untuk transaksi perdana tentunya masih awam. Pasti dari perusahaan lembaga keuangan juga memberikan satu kemudahan, didampingi oleh namanya konsultan ya. Dalam hal ini finance consultant atau FC. Itu yang memberikan edukasi, untuk memberikan pengarahan, juga memberikan bentuk edukasi secara psikologis, bagaimana cara untuk masuknya, bagaimana untuk keluarnya, secara teknis semuanya diajarkan dari lembaga keuangan tersebut. 24 jam juga? 24 jam, silahkan untuk mau nelpon tanya-tanya ke perusahaan tersebut bisa ya. Tadi kita sudah berbicara mengenai keunggulannya. Kalau boleh sedikit dibocorkan, apa saja yang mungkin investor tidak akan dapatkan selain fisik begitu? Apa akan ada kesulitan juga untuk memperoleh keuntungan secara langsung atau bagaimana? Ada atau tidak? Atau tidak ada? Di semuanya menguntungkan begitu? Ya, sekali lagi kan sistem transaksi di dan dikatakan high return ya, memang dapat keuntungannya besar tapi resikonya tinggi sekali. Makanya sebelum terjun ke dalam bursa berjangka ini ada baiknya untuk melakukan edukasi dulu, untuk belajar dulu, dan sebelum bertransaksi nasabah itu diberikan demo account. Jadi si investor bisa melakukan transaksi dengan nilai virtual. Jadi bisa lihat grafik, bisa obrak-abrik itu chart ya. Terus kemudian dia bisa latihan. Jadi dengan sendirinya kalau sudah dia mengerti, belajar, otomatis dia nanti punya perasaan yang tinggi untuk melakukan transaksi. Sebenarnya resiko apa sih yang paling harus diantisipasi begitu oleh para investor yang tertarik atau mungkin yang sekarang sudah bermain emas, selain harganya juga yang kadang turunnya cukup drastis dan naiknya juga cukup drastis? Terutama dari segi psikologis ya, emosional. Biasanya kalau investor sudah mendapatkan keuntungan, sudah mendapatkan profit, dia mempunyai perasaan ingin lagi, ya seperti ketagihan gitu. Nah, dengan mengesampingkan data-data fundamental, tidak membaca berita, tidak menelpon ke perusahaan tersebut, bagaimana kondisinya pasar dunia, seperti itu. Jadinya hal-hal yang mereka lupakan menjadikan kerugian bagi mereka sendiri. Baik Pak Daru, nanti kita lanjutkan lagi dan ini tampaknya bagus untuk psikologi para investor ya, supaya jangan terlalu bernafsu begitu ya. Pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan kami pada pagi hari ini. Kita akan kembali setelah jeda berikut, jangan kemana-mana.